tidak ada hikmat, tidak ada pengertian yang menandingi Tuhan kita. Tidak ada situasi yang bisa menjebak kita yang ada di dalam Yesus. Tuhan bisa kasih hikmatnya, pengertiannya, untuk kita bisa keluar dari setiap jebakan musuh. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini buat setiap kita yang menanti firman Tuhan, setiap pagi menunggu firman Tuhan, itu sama dengan kita sedang menunggu Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan kuasanya yang membebaskan kita, yang menyadarkan kita, yang mengingatkan setiap kita. Mungkin setiap kita hari ini ada yang sedang merasa terjepit, terpojok, sudah tidak ada jalan keluar lagi dan tidak tahu harus berbuat apa. Memang seringkali tantangan, masalah membuat kita merasa seperti itu. Tapi biarlah pagi ini firman Tuhan memerdekakan kita, bahwa selama kita ada di dalam Yesus, selama kita bersama Tuhan, percayalah Tuhan tepat waktu untuk buka jalan buat kita. Tuhan tepat waktu untuk buka pintu supaya kita bisa keluar, supaya kita tidak terpojok. Alkitab berkata di dalam Amsal 21 ayat 30, tidak ada hikmat dan tidak ada pengertian dan tidak ada nasihat yang dapat menandingi Tuhan. Jelas ayat ini mengatakan tidak ada kecerdasan manusia, tidak ada kepintaran manusia, tidak ada hikmat manusia yang dapat menandingi Tuhan. Jadi setiap kali kita ada masalah, setiap kali kita ada tantangan, percayalah tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menandingi Tuhan kita. Tuhan selalu lebih besar dari setiap masalah yang membuat kita terpojok, terjepit, tidak ada jalan keluar. Tuhan selalu lebih besar dari itu, dan Tuhan selalu punya cara untuk membebaskan setiap kita. Teringat di kisah Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, melewati beberapa tulah, dan tulah terakhir, tulah ke-10, anak sulung orang Mesir mati semua, sehingga Firaun mengizinkan mereka pergi dari Mesir. Tapi ketika mereka masih di tengah jalan, Firaun berubah pikiran untuk memerintahkan pasukannya mengejar orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Musa. Dan Alkitab berkata bahkan Firaun mengejek Musa, mengejek orang Israel dengan berkata di Keluaran 14 ayat yang ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka, karena di kanan kiri mereka padang gurun, dan mereka berjalan atau lari ke arah laut. Di depan ada laut, di kanan kiri ada padang gurun, dan di belakang ada tentara Mesir yang mengejar. Ini keadaan yang terjepit, ini adalah keadaan yang terpojok. Tapi ingat, tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada satu kekuatan yang dapat menandingi Tuhan kita. Tuhan selalu punya cara untuk membebaskan umatnya. Dan surprise bagi Firaun dan tentaranya ketika melihat Musa kemudian menggunakan tongkatnya berdoa dan membelah laut itu. Laut itu terbelah sehingga orang Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Begitu mereka sampai ke seberang, tentara atau pasukan Mesir coba mengejar dan jalan juga di belahan laut itu. Tapi ketika orang Israel sudah sampai semua ke seberang, dan sementara pasukan tentara Mesir masih di tentangan, yaitu tanah kering lautan itu, laut itu kemudian terbenam kembali. Tanah yang tadinya bisa dipijak terbenam kembali, dan orang Mesir, maksudnya tentara dan pasukan Mesir yang mengejar, mati ditelan oleh laut itu. Sementara orang Israel sudah menyeberang, sudah diseberang.
Tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada kecerdasan yang bisa menandingi hikmat Tuhan kita. Di situasi terpojok apapun, percayalah, ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan punya cara yang ilahi, yang melampaui kecerdasan manusia, yang melampaui logika manusia, yang melampaui setiap pemikiran orang. Tuhan bisa membuat jalan keluar bagi hidupmu. Kamu nggak pernah terpojok, terjepit ketika kamu bersama Tuhan. Bahkan di perjanjian baru, kalau tadi perjanjian lama, saya sekarang ke perjanjian baru. Ketika Yesus coba dijebak dengan cara, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, membawa wanita yang kedapatan berzina. Yesus sering mengajar tentang kasih. Mereka menguji Yesus. Jika Yesus tidak mengizinkan, apakah Yesus melanggar hukum Musa? Karena hukum Musa berkata wanita itu harus dirajam. Dan ketika wanita itu dilempar ke hadapan Yesus, ini sebuah ujian. Mungkin orang Farisi ahli Taurat berpikir bahwa Yesus terpojok, terjepit. Dan kalau Yesus berkata, rajam dia sesuai dengan hukum Musa, maka Yesus menentang pengajaran yang selama ini mengajarkan tentang kasih. Tapi jika Yesus melarang mereka merajam, artinya Yesus melanggar hukum Musa. Tapi sekali lagi, tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada kecerdasan yang dapat menandingi Tuhan kita. Di dalam Yesus ada hikmat Tuhan. Tuhan Allah beserta dengan Yesus, sehingga Yesus tidak terpojok, tidak terjepit, tidak kebingungan. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 8, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempar duluan. Alkitab berkata mulai dari yang tua sampai yang muda menaruh batunya dan meninggalkan wanita itu. Yesus tidak melanggar hukum Musa. Mereka yang tidak berani merajam. Yesus tidak melanggar hukum Musa, dan Yesus tidak menentang juga apa yang diajarkan selama ini. Yesus penuh hikmat, tidak ada hikmat, tidak ada kecerdasan, tidak ada pengertian yang dapat menandingi Tuhan kita. Dan pada akhirnya Yesus pun berkata kepada wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kita tahu wanita itu hidup dalam pertobatan dan mengakhiri hidupnya dalam melayani Tuhan. Tidak ada hikmat, tidak ada pengertian yang menandingi Tuhan kita. Tidak ada situasi yang bisa menjebak kita yang ada di dalam Yesus. Tuhan bisa kasih hikmatnya, pengertiannya, untuk kita bisa keluar dari setiap jebakan musuh. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa yang menyebabkanmu merasa terjepit, terpojok, terjebak. Tapi di pagi hari ini saya mau mengingatkan, yang bersamamu adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak tertandingi. Dan di tengah situasi yang menurutmu terpojok, tidak ada jalan keluar, percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk membelah laut. Tuhan punya waktu yang tepat untuk membebaskanmu dari setiap jebakan musuh. Dan di pagi hari ini kabar baiknya. Hari ini kita akan lihat kebaikan dan berkat Tuhan. Karena Tuhan mau bebaskan dan tolong anak-anaknya yang sedang terjepit, yang sedang terpojok. Bersama Tuhan, sekali lagi, selalu ada jalan, selalu ada berkat. Pagi ini kuatkan hatimu, pagi ini teguhkan hatimu. Jangan kecewa, jangan putus asa, melangkah, hadapi setiap masalah tantanganmu bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan, ujungnya, akhirnya, bukan kekalahan. Bersama Tuhan, ujungnya akhirnya berkat, mujizat, kuasa, dan kemenangan. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan kembali kuatkan, teguhkan kita. Kita jumpa dengan Tuhan, kita jumpa dengan firman, kita jumpa dengan kekuatan, power, kuasa yang dari Tuhan, dan kita semua boleh diberkati Tuhan. Mari ambil waktu mengucap syukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menyemangati kami setiap pagi. Kami bersyukur buat firman di pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu, melangkah di hari ini penuh berkat, melangkah di hari ini penuh kasih, melangkah di hari ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang berdoa tidak dikecewakan, doanya dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tidak ada satu kekuatan yang bisa membuat saya terpojok karena saya bersama Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar setiap pagi. Dan bagikan link Morning with the Word di pagi ini. Jika engkau diberkati atau engkau tahu ada temanmu yang merasa terjebak, terjepit, bagikan agar mereka juga boleh dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you